Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alex dan kali ini kami ada dalam konten Paguyuban Sairah Bani Iran. Saat ini kami akan menguak sejarah tentang Desa Kedung Dalem, yaitu Sumur Alas. Konon katanya Sumur Alas ini memiliki banyak kisah-kisah unik dan misteri lainnya. Sumur Alas berada di Kampung Lagua, Desa Kedung Dalem, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang. Saat ini saya sudah bersama dengan narasumber. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak bisa dikenalkan? Terima kasih. Nama saya M. Junaidi bin Haji Muhammad Fikan. Saat ini saya dipercaya untuk melestarikan Sumur Alas sebagai amanat dari orang tua saya, Abah Haji Muhammad Fikan. Baiklah deh, kalau begitu bisa kita langsung ke tempat lokasi. Insya Allah siap. Ya. Baiklah, saat ini kami sudah berada di dalam sumur keramat ini. Sebelumnya terima kasih kepada Anda Junaid telah memperbolehkan kami masuk dan melihat ke dalam. Kalau begitu langsung saja kita ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan menguak sejarah-sejarah yang ada di sumur keramat ini. Nah, baiklah, kalau begitu bagaimana awal mula dibuatnya sumur keramat ini, Dek? Terima kasih. Ya. Cikal bakal Sumur Alas ini dibuat, Abah Haji Fikan dengan saya bertemu dengan yang namanya Buyut Haji Satu Sukaujan. Beliau berbicara dengan saya dan Abah Haji Fikan bahwa Sumur Alas itu dibuat atau digali kalau sekarang dengan bambu runcing, bukan dengan besi. Tujuan dibuat sumur keramat Sumur Alas ini pada waktu itu, cerita Haji Satu Sukaujan, di wilayah kita ini tidak ada hujan setahun setengah, dan tujuannya adalah sebatas untuk air minum. Dan desa-desanya disebutkan oleh beliau Bu Haji Satu, yaitu Desa Ketapang, Mau, Kampung Gunung, Rajeg, Sepatan, dan Rawakidang. Yaitulah tujuannya semua orang itu untuk ngambil air di sini itu sumber kami itu tujuannya sebatas untuk minum aja. Baik, jadi sumur alas ini dibuat hanya menggunakan bambu runcing, deh. Ya. Ya. Dan dibuatnya sumur alas ini karena adanya kemarau berkepanjangan selama 1,5 tahun, seperti itu. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang membuat saya benar-benar penasaran, ya, Dek, ya. Pertanyaan selanjutnya yaitu siapa yang membuat sumur keramat ini, Dek? Yang membuat Sumur Alas ini adalah Bu Haji Satu. Ya. Beliau punya kelebihan, memiliki 1 jiwa 5 raga.
Pertama, Buyut Sake Lampung, insya Allah di sana kalau kita dirujut ada makamnya. Kedua, Buyut Sarta Karawang. Ketiga, Buyut Sakam Kedung Dalem. Keempat, Buyut Sarmana Cikesik. 5, Buyut Haji Satu Sukahujan Melimping Lebak Banten, pupus di sana. Cuman pupusnya saya tidak tahu tahun berapa. Tapi ada makamnya di Sukahujan sana itu. Dan juga saya mengutip dari majalah Kartini episode 23. Di sana dicatat oleh majalah Kartini bahwa Buyut Haji Satu Sukahujan itu pernah memiliki istri 46 kali. Dan di Kedung Dalem disebutnya Buyut Sakam. Yang peninggalnya ini sumur alas ini. Juga sumur ini dinamai oleh Buyut Haji Satu itu Raden Suta Jaya Sasaki. Oh, dulu disebut Kedung Asih. Apa di sini disebut sumur alas? Karena posisinya di alas. Jangan itu kan, posisi di alas kan? Posisi di alas. Itu latar belakang. Kan orang sini sumur alas. Tapi setelah saya ketemu dengan Buyut Haji Satu itu, dia jelas menerangkan bahwa sumur itu namanya Raden Suta Jaya Sesah itu. Bahkan Najib Ikan pernah bicara sumur alas Kedung Asih. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya, Dek. Jadi Buyut Haji Satu ini memiliki 1 jiwa dan 5 raga. Betul. Masya Allah sekali. Mungkin kalau kita ngambil dari logika itu benar-benar luar biasa, nggak bisa dijelaskan, Anda ya. Dan dia juga pernah memiliki 46 istri yang diberitakan di majalah Kartini seperti itu. Betul. Ya, Sangat betul sekali. Ada. terima kasih. Buktinya ada. Ya. Baiklah, Ndek, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu hal yang pernah terjadi di Sumur Keramat ini. Hal yang unik mungkin, hal yang di luar logika yang bisa membuat orang mau melihatnya, bisa mungkin menarik seperti itu, Ndek ya. Bisa diceritakan? Ya. Sepengetahuan Dek, bahwa sumur alas ini kalau di kampung kita namanya sumur alas karena posisinya di alas. Betul. Posisinya di alas. Terus masalah keunikan memang Anda sendiri melihat banyak keunikan sumur ini. Ya, satu yang telah dilihat oleh masyarakat umum di desa ini termasuk Ndek, bahwa sumur ini dulunya itu Anda lihat sendiri berwarna. Ada warna putih dan warna merah. Oh, jadi dulunya itu sumur ini bahkan dia sendiri menyaksikan bersama warga dan harak ramai. Ya. Terus pada waktu itu pernah basasinya dikuras, dibersihkan, ya, didesel. Yang desel itu juga bukan orang sembarangan, namanya Pak Saipin, yang nguras, tapi dia kayak orang dukun, dikuras, disedot sama desel, dibersihkan dengan saya, langsung saya turun ke bawah. Setelah bersih, saya naik, sebelum desel diangkat itu airnya sudah sudah ke atas turun lagi, sudah ke atas lagi. Itulah. Ya. Itu yang ya, saya juga yang pernah saya lihat sebelum dibangun dulu, ya, sebelum dibangun masih semuanya belum ada apa-apanya. Ada yang melihat di sini sampai ada yang melihat cangkir emas berikut nampaknya emas. Itulah terjadi, masyarakat sini yang lihat. Ini keajaiban sumur ini. Ya. Mungkin banyak lagi lah orang yang lihat di sini. Sampai ada yang lihat tongkat di dalam sumur ini, mau diambil nggak bisa. Sampai saya turun, saya ambil tongkat ini nggak bisa, begitu udah naik, betul lepas lagi langsung nancep ke bawah, tidak keluar lagi sampai sekarang. Tongkat itu
Jadi seperti itu. Mungkin Anda sendiri pernah mengalami hal-hal yang unik seperti itu, mungkin pengalaman pribadi Anda. Kalau mistis yang lainnya, Mistis yang lainnya, kalau sering duduk di sini, ya, karena pada waktu masih banyak pohon-pohonan di wilayah sini, yang paling dominan itu dia kalau mau duduk sini saat pada maghrib itu burung hantu. Burung hantu selalu bunyi. Bahkan sampai kalau saya sedang duduk di sini tuh di atas hubungan ini nih, dekat sekali bunyi, itu. Cuman gak lama. Terus gak ada, ya udahlah, karena Anda juga bukan sendirian, ada temennya. Ya itulah kawan-kawan juga. Yang ajaib bener-bener ajaib itu kalau sedang itu kayak ada hujan batu, kadang-kadang ngebeledak gitu, jeger. Jadi ingat nggak ada apa-apanya. Terus ada lagi satu keajaiban, itu bukan katanya saya sendiri. Dak klotrok kirain batu, saya lihat nggak ada. Itu saya sendiri saksinya. Karena apa? Mungkin yang saya sering masuk ke sini. Iya. Yang tadi disebutkan warna air sering berubah-ubah, maksudnya seperti apa itu? Ya Anda juga itu hanya sebatas keajaiban sumur inilah. Iya. Iya. Bahkan orang-orang dulu itu kalau lagi warna putih dia pada mandi, bagi berkah. Kenapa? Kalau warna merah nggak berani, warna nggak berani mandi dia masih gitu cerita gitu. Terus ada lagi satu keajaiban ya. Waktu itu Anda sekolah kelas 1 SMP. Ya. Anda masuknya siang. Jam 11 siang Anda mau mandi, masih gelap ini, masih sumur alas. Anda bawa bakyat. Dia pakai handuk. Datang sini nggak ada orang, satu-satuan bawa timbanya juga timba seng itulah yang bawa bakyat. Pas datang ke sumur ini, dia biasa bilangnya. Pertama datang dia ada aura wanginya sejagat wangi, nggak ada ceritanya itu wangi. Ya Allah, ada apa ini wangi? Selesai wangi, timbul bau, udah nggak ketahan baunya. Di samping bau karena di alas itu ada pohon kira goyang. Nah goyang itu dia lari ke birit-birit pulang ke rumah. Sampai ditanya datang ke rumah, beberapa menit nggak bisa jawab karena capek, lari setengah mati, ketakutan itu. Dijawab dengan orang tua saya, Cipikan, kamu ada apa? Beberapa kali kamu ada apa? Nggak dia jawab, dijawab itu tadi saya cerita. Pertama ada wangi, kedua ada bau, kayak apa baunya. Terus pohon kira itu goyang. Duh, tong bagusnya itu wewe, tong bagusnya kalau digawa, wewe. Kayak ada hujan batu, kadang-kadang ngebeledak gitu. Juga kalau ada tamu-tamu jauh ke sini, ya, ritual di sini waktu Abah Haji masih hidup itu ya, yang mau calon lurah, yang mau calon dewan itu kayaknya minta keberkahan di sini, tawasulan di sini. oh jadi sering banyak yang datang juga minta karomah Banyak, atau iya. keberkahan dari sumur ini ya. Memang yang paling banyak waktu Abah Haji kan masih hidup lah. Iya. Bahkan dari luar kota juga gitu yang sampai datang ke Dari sini. Aceh juga ada, Allah Akbar. dari Madura juga pernah ada pada waktu Haji Pikan hidup mah. Dari Lampung ya ada, dari Jakarta mah apalagi lah. Ya, banyak yang kesini, gitu ya, minta berkah di sini, tawasulan. Itu yang mungkin udah Haji Pikan. Kadang-kadang saya dibawa, kadang enggak. Juga sampai sekarang kadang-kadang ada orang yang sudah tahu minta ke sini, ya minta mandi berkah keramat sumur alas ini, ya pada saya yang mimpin tawasulannya di sini. Selesai yang udah pulang lah, minta berkah. Tapi ya konon cerita sih banyak yang berhasil lah. Amin amin Ustaz. Yang meyakini bahwa sini ada sebut sumur keramat. Maaf Dek. Kayaknya saya mah pernah dengar dulu katanya ada anak kecil pernah ngeliat ada yang muncul dari dalam sumur. Itu waktu ritual Abah Haji Pikan, orang dari Lampung berhenti itu, ayah ada kakek-kakek pakai udang-udang keluar dari sumur. Itu lagi ritual dengan Abah Haji, dia hadir di situ. Itu dari sini. Yang unik itu banyak.
Mengyati duduk sini, air ini muncul ke atas, pernah. Timbul ke atas. Iya. Terus ada lagi orang duduk sini suami istri sampai minta tapa berapa hari, begitu keluar warna merah semua ruangan, padahal enggak merah semuanya. Terus kalau timbul biru semuanya ruangan ini. Masya Allah. Baik Ndek, terima kasih atas beberapa cerita-cerita unik tadi. Kemudian fungsi sumur ini tuh sekarang ya Ndek, untuk sekarang itu untuk dijadikan apa? Ya itulah keberkahan. Makanya di sini Abah juga menanyakan sumur alas kedung asih. Asih itu keasian. Kedungnya itu kedung dalam. Alasnya ini sumur ini di alas. Tapi bulu tadi satu namanya Raden Suta Jaya Sesah itu. Ini rekaman dari Abah Jepikan, sumur alas kedung asih itu. Karena barangkali jadi ASEAN di sini berkah selamat. Siapa yang datang sini mandi sini, insya Allah berkah selamat. Amin. Itu tujuannya Jepikan itu. Ndek, kalau misalkan ya ada yang mau mandi di sini minta keberkahan gitu ya. Siap. Terus apa itu harus sama Ndek atau bisa mandi sendiri gitu Ndek? Nah diantaranya itu, makanya tadi ada disebutkan ya. Kalau Anda nggak ada waktu, Anda pengen nggak ada waktu, silakan. Insya Allah Anda berberkah karena kita udah tawasulan. Iya. Ya itulah sebelumnya. Insya Allah yang penting jaga kebersihan dan kerapian tempat ini. Insya Allah dapat berkah. Insya Allah berkah. Bapak Haji Pikir bilangnya gitu. Lebih indah memang kita wasulan indahnya, tapi enggak pun silahkan mandi. Niat apa kita? Ya Allah kita mau naik kelas, apa mau kerja diterima, yang niat aja gitu. Ya memang kalau tawasulan ya Anda ada caranya lah. Airnya itu Anda baca lagi, ada bacaannya lah, katakanlah gitu. Tapi enggak pun silahkan mandi, yang penting jaga kerapian. Saya tidak minta selawat, enggak minta selawat. Berarti namanya juga apa sumur alas kedung asih untuk ngasih seluruh umat di sini yang percaya ke sini. Iya. Enggak, tadi ada ini Suara. Jangan kaget di sini kalau ada itu nggak aneh. Ya, jadi mungkin sekarang mah fungsinya itu untuk mencari keberkahan. Ya, utama gitu keberkahan, Utamanya. bukan mau cari apa keberkahan. Dan sumur ini pun jangan dijadikan patokan, tetap yang paling utama patokan kita adalah untuk mencari kembali ke Gusti Allah. Sumur ini hanya sarana aja. Baiklah Ndek, untuk sesi yang terakhir, apakah Ndek punya wejangan atau saran kepada orang-orang yang mungkin mau mandi atau orang-orang yang di sekitar sini gitu Ndek? Untuk Anda pribadi khusus ya. Dia udah 7 tahun. Udah dekat ke depan. Harapan dia pertama lestarikan tempat ini. Bermanfaat, wabil khusus kepada keluarga besar Sairah Bani Iran. Itu harapannya. Bapak menimba dari Haji Pikir itu amanat dari Bu Satu itu, tolong urus sumur eta. Sang jaga-jaga anak incuk urang di itu, insya Allah kita berkah. Insya Allah. Apa niatnya? Ya yakin berkah. Tapi tetap niatnya kepada Allah. Tapi ini jembatan syariat. Tetap hakikatnya kepada Allah. Itu harapan dia gitulah. Maka itu tolonglah sumur ini ya siapapun, apalagi yang di sini ada sebut Sairah Bani Iran, pedulilah di tempat ini, lestarikan yang layak harus kita layakan, yang nggak pantas kita pantas di mana. Maksudnya untuk sampai kapan sumur ini? Sebab ini katakanlah kalau Anda bicara ini sebagai aset Sairah Bani Iran. Sebab di sini yang domin itu adalah Haji Pikan kan, yang diamanatkan oleh Haji Satu sekarang itu Haji Pikan. Haji Pikan pupus ada Anda yang menyaksikan sekali apapun itu Haji Pikan itu sering komunikasi dengan Anda. Memang di sini terus terang aja nih bicara ini ngeblak nih. Kalau memang dia Uki ada, Raudin ada, mungkin dia ikut bicara di sini sama sepakat dengan dia waktu itu, karena dia menurut dia mungkin ya alhamdulillah dia bisa sedikit banyak bisa menerangkan tapak kilas ataukah sedikit sejarah sumur alas ini dari awal ketemu Haji Pikan dengan saya Haji Satu itu ya sampai sekarang inilah. Dan mudah-mudahan dia berdoa
untuk sumur alas ini wabil khusus pada Bani Iran menjadi berkah selamat video Amin. Baik, terima kasih Dek atas waktunya dan juga cerita-cerita luar biasanya. Baiklah, sekian konten dari Paguyuban Sairah Bani Iran. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Amin. Terima kasih Dek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.